Halo teman-teman Radian, selamat datang kembali di Radian School of Improvement dan salam kenal untuk teman-teman baru yang baru gabung di channel ini, yang baru nonton channel ini. Silahkan klik tombol subscribe supaya kalian nggak ketinggalan tips atau ilmu-ilmu praktikal dari Radian School of Improvement di masa mendatang. Salam kenal. Aku Niko dan kali ini aku akan ngomongin tentang gimana caranya supaya kita itu bisa disenengin sama orang-orang dalam tim, sama senior kita di dalam tim, sama rekan-rekan kerja kita di dalam tim, atau di dalam perusahaan, di dalam kerja, di dalam organisasi. Nah, ada 3 tips utama yang bisa aku berikan. Yang pertama adalah kita itu mesti pandai beride atau mengusulkan solusi. Jadi, kalau misal kita itu pandai beride, orang itu senang lihat kita. Kita bisa memperlihatkan kalau kita sayang sama tim kita sayang sama pekerjaan, kita sayang sama perusahaan, kita sayang sama organisasi yang kita tempati. Jadi ketika kita berusaha untuk mengusulkan, itu orang bisa langsung melihat bahwa, oh gila, orang ini ternyata dia sayang sama timnya. Tapi tidak hanya beride ya teman-teman ya, jadi nggak hanya mengusulkan, tapi teman-teman juga harus bisa menjelaskan gimana caranya ide yang kita usulkan itu bisa diterapkan dari awal sampai akhir. Jadi ketika kita mengusulkan, kita harus bisa menjelaskan itu semua. Karena untuk bisa diterima usulan itu, kita harus pandai untuk menjelaskan 2 hal itu. Jadi idenya apa dan gimana cara kita mengaplikasikannya atau menerapkannya dari awal sampai akhir. Terus yang kedua adalah kita bisa kerja cakap dan peduli dengan tim. Jadi ketika kita itu bisa kerja dengan cakap, kita bisa kerja dengan cepat walaupun di bawah tekanan, orang senang lihat kita. Itu berarti tandanya bahwa kita bisa menunjukkan sebuah kualitas kalau kita bisa diandalkan perusahaan, kita bisa diandalkan oleh tim dalam masa dengan penuh tekanan sekalipun. Dan kita tetap peduli dengan tim karena kita tidak meninggalkan tim ketika tim lagi terpuruk. Nah, jadi yang kedua ini sangat krusial sekali dan Niko pun mengakuinya. Ketika Niko dulu masih bekerja dengan lamban, banyak orang itu meremehkan Niko dan banyak orang itu tidak menganggap bahwa Niko itu reliable, Niko bisa diandalkan. Tapi ketika Niko belajar untuk gimana caranya bekerja cakap, terus gimana caranya Niko tetap peduli dengan tim ketika tim lagi terpuruk, Niko langsung dipercayain banyak orang mulai mengandalkan Niko dalam banyak urusan, dalam berbagai urusan. Terus yang terakhir adalah bergaul dengan fleksibel tapi tetap profesional. Jadi begini, kadang orang kalau sudah kenal dekat itu kerjanya dia bisa loyo, performa kerjanya dia bisa turun. Kenapa? Karena lebih sering bercanda dibandingkan dengan bekerja. Nah, ini adalah kalau misal teman-teman itu sama kayak Niko yang punya sahabat lebih dari 7 tahun, kita kalau sudah ketemu itu jarang sekali bekerja, tapi kita bisa untuk bergurau selama berjam-jam. Nah, jadi ini yang menjadi ancamannya, tapi Niko selalu pasang reminder di HP bahwa oke, kita ketemu setengah jam sebelum kita mulai kerja. Kita boleh bergurau setengah jam, ketika jam kerja kita sudah harus kerja. Nah, itu adalah bergaulnya fleksibel. Kita bisa bergurau sebelum jam kerja. Kita bisa bercengkrama satu sama lain sebelum jam kerja. Tapi kalau udah urusan jam kerja, kita tetap harus profesional. Jadi itu dia 3 tips yang bisa Niko berikan. Silahkan dibawa ke timnya, silahkan dibawa ke perusahaan, dan silahkan dibawa ke organisasinya, dijadikan kultur. So, bagikan juga channel ini ke teman-teman kalian, dan sampai jumpa di Radian School of Improvement yang berikutnya.